Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di setiap harinya kita selalu diberikan limpahan cahaya dan hidayahnya, sehingga kita selalu diberikan kesehatan di setiap harinya. Selanjutnya, sholawat beserta salam, tak lupa pula kita sanjung agungkan kepada baginda tercinta, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah. Kepada yang terhormat Ibu Era Oktaviana MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, dan kepada teman-teman sekalian, izinkan saya di sini memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Rajatun, NPM 2111010128, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini saya dapat memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Selanjutnya di sini saya akan membahas materi mengenai paragraf, karya tulis ilmiah, dan penulisan karangan. Paragraf. Paragraf adalah suatu kalimat yang tersusun secara logis yang membicarakan tentang gagasan ataupun topik. Nah, jadi paragraf ini adalah suatu kalimat yang mana ia berisi tentang gagasan ataupun topik yang akan dibicarakan dalam kalimat tersebut. Lalu, sebuah paragraf ini biasanya terdiri dari 4 ataupun 5 kalimat, 3 buah kalimat, 2 buah kalimat, bahkan sebuah kalimat. Nah, paragraf juga memiliki unsur tersendirinya, yaitu yang pertama, kata penghubung atau transisi. Paragraf memiliki kata penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan paragraf satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua adalah kata gagasan, kalimat gagasan atau topik. Kalimat gagasan atau topik ini, ia membicarakan tentang gagasan utama dari kalimat tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah kalimat penjelas yang berfungsi untuk menjelaskan gagasan dari pokok kalimat tersebut. Dan selanjutnya adalah kalimat penegas. Kalimat penegas ini berfungsi untuk menegaskan kembali gagasan utama dan juga berfungsi untuk menarik daya tarik para pembaca untuk menghilangkan kejenuhan. Ini dibagi menjadi 2, yaitu paragraf berdasarkan letak kalimatnya dan paragraf berdasarkan bentuk wacana. Paragraf berdasarkan kalimatnya yaitu 1. Paragraf induktif. Paragraf induktif ini biasanya terletak pada akhir kalimat. Lalu yang kedua, paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini biasanya terletak pada awal kalimat. Dan selanjutnya adalah paragraf campuran. Paragraf campuran ini adalah paragraf yang dimana gagasan utamanya terletak pada awal dan akhir kalimat. Dan selanjutnya adalah paragraf ineratif. Paragraf ineratif ini biasanya gagasan utamanya terletak pada tengah-tengah kalimat. Dan yang terakhir adalah paragraf deskriptif. Nah, biasanya paragraf ini adalah gagasan utamanya yang terletak di seluruh kalimat. Lalu yang selanjutnya adalah jenis paragraf berdasarkan bentuk wacana. Yang pertama adalah
paragraf narasi. Paragraf narasi ini adalah paragraf yang menceritakan peristiwa fiksi ataupun non-fiksi berdasarkan alur cerita secara logis dan sistematis. Nah, ciri dari paragraf ini biasanya terdapat tokoh, alur, dan juga konflik cerita dari kalimat tersebut. Nah, lalu yang kedua adalah paragraf deskriptif, di mana paragraf ini adalah menggambarkan suatu objek yang berhubungan dengan penelitian panca indera. Lalu selanjutnya adalah paragraf eksposisi, di mana paragraf ini menyajikan tentang informasi dengan berdasarkan faktanya. Paragraf argumentasi. Nah, ini adalah paragraf yang berisikan tentang pendapat yang didukung dengan data dan berusaha meyakinkan pembaca dengan data yang disajikan. Dan yang terakhir adalah paragraf persuasi. Nah, paragraf persuasi ini paragraf yang dimana isinya mengajak ajakan kepada para pembaca. Nah, selanjutnya ada pula syarat paragraf. Ada 3 sifat yang harus dimiliki oleh paragraf supaya terbentuk paragraf yang baik dan benar. Yang pertama adalah harus memiliki kesatuan. Nah, artinya seluruh uraian ini hanya terpusat saja pada satu gagasan. Nah, yang selanjutnya harus memiliki kesinambungan. Kalimat tersebut harus memiliki kesinambungan antara kalimat satu dan yang lainnya agar mudah dipahami oleh para pembaca. Dan yang terakhir adalah harus memiliki isi yang memadai sebagai pendukung gagasan utama paragraf. Nah, itulah tadi uraian tentang materi paragraf. Materi selanjutnya adalah karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan suatu karya tulis yang ditulis untuk memecahkan suatu masalah dengan teori dan metode ilmiah. Metode yang digunakan adalah metode yang sistematis untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan yang diteliti. Ciri-ciri karya ilmiah adalah empiris sesuai dengan fakta dan objektif sesuai dengan objek yang diteliti. Nah, dalam karya tulis ini terdapat 2 macam karya tulis, yaitu karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Karya ilmiah adalah karya yang tertulis menggunakan metode ilmiah dan berdasarkan format tertentu yang baku. Nah, contohnya seperti karya ilmiah, tesis, dan skripsi. Sedangkan karya tulis non-ilmiah adalah karya tulis yang ditulis berdasarkan metode ilmiah, tak disajikan tanpa format yang tertentu. Contohnya seperti makalah seminar, artikel di jurnal. Ada pula langkah-langkah dalam pembuatan karya ilmiah. Yang pertama adalah perumusan masalah. Nah, pada bagian ini peneliti dituntut untuk bisa menjabarkan permasalahan yang akan diangkat dalam pertanyaan. Langkah selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Nah, pengertian dari hipotesis ini adalah dugaan sementara. Inilah praduga peneliti terhadap penelitian. Namun hipotesis ini bukanlah kebenaran karena praduga bisa benar, bisa juga salah. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan dan analisis data. Maksudnya di sini adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Dalam proses penelitian kita harus menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Nah, analisis data juga diperlukan agar kita mendapat solusi atas penelitian permasalahan yang dikerjakan. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk karya tulis ilmiah.
Pada umumnya laporan berkaitan dengan uraian dari hasil pengalaman langsung dari hasil survei, penelitian, pengkajian, dan atau evaluasi di bidang pendidikan, laporan kegiatan ilmiah. Dan yang kedua adalah karya ilmiah. Yang kedua adalah karya tulis ilmiah, yaitu karya tulis yang berdasarkan informasi atau data dari hasil penelitian yang ditunjukkan untuk golongan masyarakat dan juga pada peristiwa tertentu pula. Yang kedua adalah makalah ilmiah, merupakan karya tulis yang ditulis berdasarkan data atau penelitian merupakan karya tulis yang ditulis berdasarkan informasi, data, atau hasil penelitian yang ditujukan untuk golongan masyarakat tertentu dan juga pada peristiwa tertentu. Dan selanjutnya ada makalah semesterial, skripsi, tesis, dan desperasi. Nah, biasanya golongan ini disusun oleh kalangan masyarakat pendidik untuk kegiatan pendidikan tertentu dalam menyusun rancangan studi. Baiklah, pada materi selanjutnya adalah penulisan karangan. Karangan adalah suatu hasil karya tulis dari seseorang melalui kegiatan tertentu yang nantinya disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Menurut sumber lain, karangan adalah hasil penjabaran suatu gagasan secara resmi dan teratur tentang suatu pokok topik pembahasan. Ada pula karakteristik karangan. Yang pertama adalah struktur sajian. Nah, struktur sajian ini biasanya berisi tentang pendahuluan, bagian inti, dan penutupan. Dan yang kedua adalah komponen substansi. Lalu ada pula sikap penulis. Nah, pada sikap penulis ini disampaikan dengan menggunakan bahasa impersonal dengan banyak menggunakan bentuk pasif, tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Lalu yang selanjutnya adalah penggunaan bahasa yang digunakan dalam penulisan. Nah, pada penggunaan bahasa ini menggunakan kata-kata dan istilah yang baku, yaitu kata-kata sesuai dengan kaidah yang sudah ditetapkan dari kaidah kebahasaan. Selanjutnya adalah jenis-jenis karangan. Jenis-jenis karangan yang pertama adalah deskripsi, yang dimana ia dituliskan sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Yang selanjutnya adalah narasi, yang dimana menyajikan tentang peristiwa yang ditulis secara kronologi berdasarkan kejadian dan alurnya, yang bertujuan untuk menghibur para pembaca. Selanjutnya adalah eksposisi, yaitu karangan yang terkandung informasi dan pengetahuan yang dijelaskan secara singkat, padat, dan akurat. Yang selanjutnya adalah argumentasi. Argumentasi ini adalah karangan yang berisi tentang pendapat, disertai dengan data dan fakta sebagai bukti. Dan selanjutnya adalah persuasi, yaitu karangan yang berisi tentang ajakan-ajakan kepada para pembaca. Yang selanjutnya adalah tahapan penulisan karangan. Nah, yang pertama adalah tahapan topik. Nah, yang pertama adalah tahapan penentuan topik. Nah, maksudnya di sini adalah menentukan ide bahasan topik yang dibicarakan dalam karangan tersebut. Lalu selanjutnya adalah penentuan judul tulisan. Dan yang ketiga adalah menentukan sumber atau bahan tulisan. Nah, dalam penulisan sumber ini kita harus mengetahui bagaimana agar penulisan tidak terlalu
bias dan abstrak, dan perlu dipilih sesuai dengan bahan-bahan dan tema pembahasan. Nah, dan yang selanjutnya adalah menyusun kerangka karangan. Dalam penyusunan kerangka karangan ini, terdapat beberapa manfaat dalam penyusunan ini. Yang pertama, membantu menyusun karangan secara sistematis dan logis, memudahkan mengembangkan karangan karena garis besar bahan sudah dipersiapkan dengan baik, dan mencegah pengulangan penggarapan topik, memudahkan memeriksa karangan jika ada topik penting yang terlewat, memudahkan memeriksa gagasan jika ada gagasan yang tidak relevan dengan topik tersebut, dan memudahkan memeriksa karangan jika ada topik yang terlewat dan jika topik itu penting. Baiklah teman-teman, demikianlah pembahasan materi tentang paragraf, karya ilmiah, dan penulisan karangan. Saya Rizka Rojatun. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.